إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, terus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita, yang dengan nikmatnya tersebut, yang tentunya dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan diri yang masih penuh kekurangan dan dosa ini, masih saja Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk kita perbaiki diri kita. Di antara kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya umur panjang. Dan kesempatan-kesempatan itu sendiri. Maka orang yang berakal adalah orang yang mengambil kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, agar tidak menjadi orang yang merugi nantinya di hari kiamat. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang akan kita angkat pada malam hari yang mulia ini adalah tema yang berjudul dua cabang keimanan. Dua cabang keimanan yang diambil dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa, dan hal ini juga disampaikan oleh beliau dalam kitab-kitab beliau yang lainnya. Keimanan itu sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu keimanan. Keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang, bahkan keimanan bisa hilang. Makanya tidak dikatakan keimanan ketika seseorang hanya meyakini Islam itu benar. Enggak jadi beriman sampai dia ucapkan keimanan tersebut, diikrarkan dengan lisannya. Cukup sampai di situ? Enggak. Diyakini, diucapkan enggak cukup. Perlu ada bukti amal perbuatan. Dia tahu dan dia yakin bahwasannya Islam adalah agama yang benar, dan itu diucapkan oleh lisannya, tapi dia nggak mau sholat, tapi dia nggak mau zakat, tapi dia nggak mau haji. Tapi kebenaran Islam diucapkan dan diyakini oleh dirinya. Dikatakan iman atau bukan? Tidak dikatakan beriman. Makanya perkataan iman itu yang penting hatinya saja adalah perkataan yang salah dan keliru, perlu diluruskan. Kenapa kok nggak pakai kerudung? Udahlah, yang penting hatinya. Kenapa sih nggak sholat? Wah, udahlah, yang penting nggak ganggu tetangganya. Kenapa sih nggak pernah ngaji? Udahlah, yang penting nggak punya utang sama orang lain. Nah,
Ini salah. Keimanan adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, dia ucapkan oleh lisan dan dibuktikan dengan amalan. Itu keimanan. Dan keimanan dua cabangnya. Dan ini pembahasan kita pada malam hari yang mulia ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kama dzakara katsir min as-salaf, al-imanu nisfan, nisfun syukrun wa nisfun sabr. Lidzalika qala rabbuna inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak dari kalangan para salaf, di antara Ibnu Mas'ud dan juga Umar bin Khattab, dan akan kita sebutkan nanti atharnya, bahwasannya para salaf mereka mengatakan iman itu dua cabangnya. Iman itu dua bagian. Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Itu aja. Itu iman. Cuman bersabar dan bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh pada yang demikian tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Maksudnya orang beriman. Karena memang iman itu cabangnya dua, bersabar dan bersyukur, itu aja. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan satu ucapan yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. أو إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. Kata Rasulullah SAW apa? Menakjubkan perkara orang mukmin, kata Rasulullah. Orang mukmin ini menakjubkan perkaranya. Kalau ditimpa kesenangan dia bersyukur dan dia dapat pahala dari syukurnya. Kalau ditimpa susah dia bersabar dan dia dapat kebaikan dari sabarnya. Dan dua hal tersebut nggak ada di diri seseorang melainkan pada diri seorang mukmin. Dua sifat tadi, sifat bersabar sama bersyukur. Orang kafir nggak bisa ngejalanin hidup sumpah mentok, nggak ada jalan, bunuh diri. Senang-senang, foya-foya, nggak ada batasan sama sekali. Yang bisa bersabar, teguh, bersyukur, tidak kufur sama Allah Subhanahu wa taala, itu kelakuan orang mukmin yang menakjubkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat berguna ya bagi orang yang menginginkan kehidupan yang tenang. Latih hati kita biar bisa bersyukur dan juga bisa bersabar sama Allah Subhanahu wa taala. Tenang hidupnya. Karena memang seorang hamba di dunia ini dalam menjalankan hidupnya tidak akan lepas dari yang namanya nikmat yang dia rasakan atau dari ujian yang dia rasakan juga. Pasti ketimpa kebaikan, pasti ketimpa kesulitan. Pasti. Ini dunia. Pengen enak di sorga nanti, bukan sekarang. Sekarang waktunya kita keringetan, capek. Ini dunia memang. Jangan kita anggap nih kita hidup semua orang cinta sama kita. Kita nggak ada yang benci. Hidup enak, nggak pernah nangis, nggak pernah susah. Itu adanya di dongeng. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Itu cuman kalimat di dongeng doang. Dunia ini susah, orang perlu dia bersabar dan perlu dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia ini mengira bahwasannya mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami beriman?
Dan mereka kira mereka nggak bakal diuji sama Allah. Diuji sama Allah. Bahkan kata Allah apa? Kita bakal uji kalian dengan rasa lapar, rasa takut, dikurangin hartanya, dikurangi anggota keluarganya yang orang-orang yang dia cintai. Ini kehidupan yang perlu seseorang untuk bersabar. Akhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Para ulama mengatakan apa? Manzilatus sabri fil Islam manzilatur ra'si minal jasad. Kedudukan, kalau pengen tahu kedudukan sabar dalam Islam itu, seberapa penting sih sabar? Kalau pengen tahu kedudukan sabar, lihat kedudukan kepala di badan kita. Sepenting kepala di badan kita, maka sepenting itulah kesabaran dalam agama Islam. Dan sabar bukan gampang, susah. Sabar itu bukan ketika perkaranya sudah dingin. Bukan ketika musibahnya udah reda, bukan. Sabar itu ketika kita ditimpa pertama kali sama Allah Subhanahu wa taala dengan ujian takdir yang sulit, di situ diminta kita untuk bersabar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah dahulu melewati sebuah kuburan. Ada wanita menangis di sebelah kuburan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati perempuan tersebut dan mengatakan, bersabarlah. Rasulullah SAW menasihati wanita tersebut untuk bersabar karena terlihat wanita tersebut menangisi seseorang yang dia cintai yang telah meninggal. Si wanita ini nggak menengok kepada Rasulullah SAW dan mengatakan apa? Pergi. Engkau tidak tahu apa yang sedang menimpaku, kata perempuan ini. Maka Rasulullah SAW pergi. Ketika beliau yang tadi berbicara dengannya adalah Rasulullah SAW. Setelah itu perempuan ini berlari menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak tahu bahwasannya tadi engkau yang mengatakan hal tersebut. Sekarang aku bersabar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu bukan sekarang. Sabar itu bukan ketika perkaranya dingin sudah. Bukan ketika kesedihan di hati kita udah mulai hilang, bukan. Kesabaran justru pas lagi panas-panasnya. Pas lagi kita benyeh, tahu benyeh ya? Lagi pas habis-habisnya di situ. Itu saat kita bersabar. Dan sekali lagi, bukan gampang, susah. Saking sulitnya, saking susahnya, sampai kata Allah Subhanahu wa taala apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan ganjaran pahala terhadap orang-orang yang bersabar tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Allah kalau pengen kasih pahala orang yang bersabar tanpa hitungan, dikasih sebanyak-banyaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ditimpa musibah, kita tuh punya beberapa pilihan. Di antaranya apa? Kita bisa ngamuk, kita bisa marah, kita bisa ngomong seenaknya kita. Itu bisa kita lakuin. Atau kita bisa bersabar, tahan itu semuanya. Maka orang-orang yang bersabar, ketika datang takdir yang dilihat buruk olehnya, hendaknya dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa penyakit, dikasih ujian kekurangan harta, dikasih ujian di keluarganya, dia kaya raya, Masya Allah, tabarakallah, anaknya narkoba. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala di kesehatannya. Dan untuk kita bisa memperkuat diri kita ketika kita bersabar apa?
hendaknya kita melihat kepada orang yang lebih parah dari kita. Untuk orang yang ditimpa penyakit, hendaknya dia melihat mengunjungi saudaranya yang sakit juga. Biar dia kuat dan bisa bersabar sama Allah Subhanahu wa taala. Baca kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bersabar. Datang ke rumah istrinya, tanya ada makanan apa enggak, kata istri enggak ada. Orang yang pertama kali masuk surga, Rasul sallallahu alaihi wasallam nanya sama istrinya enggak punya makanan. Apa kata Rasulullah? Idzan inni shaim, kalau begitu aku berpuasa. Rasulullah pernah pengen punya tamu, nggak bisa beliau jamu, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa di rumahnya. Sampai akhirnya dijamu oleh sahabat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rumahnya sempit, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam, kalau pengen ruku, beliau tepuk kakinya Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya. Begitu ditepuk kakinya Aisyah, Aisyah tarik kakinya, ditekuk kakinya biar Rasulullah bisa sujud. Sekecil itu rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Di perang Khandaq, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggali parit sama para sahabat dalam kondisi yang panas luar biasa, nggak ada makanan. Kaum muslimin kelaparan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ganjal perutnya pakai batu. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, aku kelaparan ya Rasulullah, aku ganjal perutku dengan batu. Sama Rasulullah dibuka perutnya, ternyata Rasulullah juga mengganjal dengan 2 batu. Kalau dia baca kisah-kisah ini, kita bakal malu. Sabar bukan berarti nggak nangis. Ketika ada keluarga kita yang kita sayangin meninggalkan kita, nangis wajar. Tapi ada batasan-batasan syariat yang tidak diperbolehkan ketika kita ditimpa musibah melakukan hal-hal tersebut. Di antaranya sampai menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, atau sampai memukul-mukul mukanya sendiri. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang yang tidak sabar ketika ditimpa musibah. Dan orang yang ditimpa musibah itu kesian, dia lagi dapat perkara yang berat bagi dirinya. Makanya disunnahkan kita, orang lain yang tidak tertimpa musibah tersebut, untuk memberikan semangat ke orang tersebut. Makanya ketika ada orang sakit, disunnahkan kita untuk menjenguk orang tersebut. Bahkan pahalanya besar. Ketika ada yang meninggal, diperintahkan kita untuk aza, memberikan dan memasukkan kegembiraan kepada ahli mayit, biar bisa teguh dan sabar menghadapi perkara tersebut. Makanya dalam Islam kalau ada orang meninggal, bukan keluarganya bikin makanan untuk orang lain, tapi yang sunnah apa? Orang lain yang bikin makanan untuk orang yang keluarganya ditinggal, agar dia bisa sabar. Dan sabar ternyata bukan cuman dalam takdir yang kita lihat buruk saja. Tapi sabar itu ternyata ada 3 macamnya. Yang pertama, sabar untuk tidak berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk tidak berbuat maksiat perlu sabar, iya. Sabar itu menahan diri artinya. Termasuk ucapan dan perbuatan ya. Sabar untuk tidak bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diri kita ini minta untuk dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Ini diri syahwat ini nuntut sama kita. Pengen sesuatu yang haram, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini suka memerintah kepada perkara yang buruk. Ini kalau kita lost diri kita, hancur kita. Kalau kita pengen kenyangin hawa nafsu kita sampai kenyang dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rusak kita. Belum lagi ada teman yang buruk yang mengajak kepada kemaksiatan. Belum lagi ada juga syaitan
yang membisikkan kepada kita untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ini kita diperintahkan dan diminta untuk bisa bersabar teguh di atas jalan yang benar. Perlu kita datangkan sebab-sebab yang membuat kita kuat. Misalnya, kalau memang kita suka bermaksiat dan suka jatuh dalam maksiat dengan handphone kita, hendaknya kita menjaga batasan-batasan tersebut. Agar kita bisa bersabar di atas ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala, agar tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan ini perlu. Atau kita biasa sebut dengan kalimat istiqamah. Terus ke masjid, terus ke masjid. Memberikan waktu untuk kita baca Al-Quran, beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, bersabar mendidik anak misalnya. Ini termasuk sabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Itu cabang iman yang pertama, yaitu bersabar. Dan latih kita ya, coba bersabar dari mulai yang kecil, agar kita bisa bersabar dalam perkara yang besar. Karena dengan kita melatih kesabaran kita, Allah akan memberikan kesabaran pada kita. Rasulullah SAW mengatakan apa? وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan berikan kekuatan padanya untuk bersabar. Artinya perlu latihan, perlu kegigihan, usaha dari diri kita sendiri untuk bersabar. Jadi bersabar untuk tidak melakukan maksiat pada Allah, bersabar bertahan di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah ini pasti datang. Ana pernah ditanya, ini sedikit cerita pengalaman pribadi. Ana pernah ketika kajian ditanya, ada satu orang angkat tangan terus dia bilang, "Ustaz, afwan, sabar ini ketika musibah datang di antaranya. Tapi kok saya seneng terus ya, nggak pernah kena musibah," katanya. Orang ini bilang dia seneng terus nggak pernah kena musibah. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita ini perlu kepekaan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah pada agama kita, tapi kita nggak sadar, tapi kita nggak ngeh kalau itu musibah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan pada kita satu doa. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku di agamaku, ya Allah. Ada orang-orang yang jatuh musibah di agamanya, tapi dia dingin, nggak ada rasa apa-apa. Kalau dapat musibah dalam perkara dunianya, sedihnya luar biasa. Kebakaran rumahnya, mobilnya hilang. Tapi ketika orang nggak sholat asar, nggak sholat duhur, sholat belang bentong, dia nggak ngerasa kalau itu tuh musibah. Padahal itu adalah musibah yang paling besar yang dirasakan oleh seorang hamba ketika musibah tersebut turun pada agamanya. Nggak ada perasaan menyesal ketika dia bermaksiat. Bahkan dia bangga dan gembira dan menganggap kepintaran ketika dia berhasil menipu orang lain. Dia berbuat curang dalam perdagangannya. Ketika itu berhasil, dia bangga dan anggap itu kepintaran. Wah, nggak ketahuan.
Rasulullah SAW pernah bersabda satu hadis yang bisa jadi bahan pertimbangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faka'annama wutira ala ahli. Orang yang meninggalkan sholat asar itu seperti orang yang kehilangan keluarganya semua. Orang tabrakan mobil nih, jeder, meninggal semua keluarganya kecuali dia hidup. Orang yang meninggalkan sholat asar tuh kayak gitu tuh. Tapi terkadang perasaan ini nggak ada. Nggak sholat atau ketinggalan sholat. Bangun subuh sudah siang. Bangun subuh kesiangan itu dia masih bisa ngopi ngakak-ngakak sama temennya sama keluarganya. Nggak ada penyesalan di hatinya. Padahal ini musibah. Ini karena ketidakpekaan dirinya terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting ya, jangan sampai kita kira, ini kita hidup enak banget ya. Gak ada musibah dari kemarin nih. Barangkali musibah terjadi pada agamanya yang perlu dia berlindung sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar dalam ketaatan dan bersabar untuk tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, itu cabang iman yang pertama. Cabang iman yang kedua adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, karena biasanya kalau pakai contoh lebih mudah difahami. Adakah satu kisah orang yang hidup dengan kedua tangan yang terputus. Tangan kirinya, tangan kanannya terputus. Terputus dari pangkalnya, nggak punya tangan. Orang ini punya satu orang petugas yang dia tugaskan untuk selalu pergi bersamanya, membantu dia. Karena si orang ini nggak punya tangan, tangannya putus. Maka orang yang bekerja bersamanya, bertugas membantu keperluannya, terus mengikuti. Sampai perkara akramakumullah buang hajat sekalipun. Sampai pada suatu hari, si petugas yang biasa kerja bersamanya sakit, nggak bisa kerja. Sedangkan si orang yang tangannya sakit ini, tangannya putus, dia butuh bantuan untuk pergi menyelesaikan hajatnya di kamar mandi. Akhirnya dia minta tolong ke temannya, dianterin sama temannya sampai kamar mandi, terus temannya keluar. Kata si orang ini, jangan keluar, masuk. Dia minta bantuan untuk dicebokin. Sampai akhirnya si temannya ini membantu sahabatnya untuk membersihkan hajatnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, keadaan seperti ini terbayangkan oleh kita apa enggak? Allah beri kita dua tangan. Allah kasih kita nikmat yang besar. Dua tangan, kaki yang berjalan, mulut yang berbicara, mata yang melihat, ginjal yang bekerja dengan baik, paru-paru, jantung sehat, luar biasa. Bukan tidak bersyukur, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia bilang apa? Gimana Allah nggak kasih saya apa-apa? Nggak pandai dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nanti ketika masuk surga, yang akan dikatakan oleh orang penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Yang pertama kali diucapkan sama orang penduduk surga apa? Alhamdulillah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, yang telah menghilangkan seluruh rasa sedih. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kami adalah yang maha mengampuni
dan juga asyakur. Kenapa penduduk surga mengatakan laghafurun syakur? Karena mereka merasakan sebelum masuk surga Allah maafkan, Allah ampuni dosa-dosanya. Sehingga mereka mengatakan Rabb kita Ghafur. Dosa kita yang banyak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syakur. Apa itu syakur? Syakur ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang maha memberikan balasan banyak untuk perbuatan hambanya yang sedikit. Kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita. Sedekah sholat kita nggak bisa bayar surga kita buat kita masukin. Nikmat Allah Subhanahu wa taala terlalu besar dan banyak untuk kita bayar dengan ibadah-ibadah kita. Manfaat, nggak ada manfaatnya. Bahkan Allah nggak butuh sama ibadah kita. Tapi dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Asy-Syakur, yang memberikan balasan yang banyak untuk amalan kita yang sedikit. Harus pandai-pandai kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur apa? Kita dikatakan bersyukur itu kalau kita lakukan 5 poin. Dan poin ini disampaikan oleh para ulama ya dalam kitab-kitab mereka, bahwasannya dikatakan seorang hamba bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia lakukan 5 poin ini. Yang pertama, al-i'tirafu bil mun'im, meyakini sang pemberi nikmat. Wah, ini dari Allah ini. Wah, Allah dari Allah ini. Harus diyakini bahwasannya seluruh nikmat yang sampai pada kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ni'matin wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat yang ada pada dirimu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak, kok sehat banget? Oh iya, saya setiap hari olahraga. Oh, saya keliling situ tuh, gor. Oh, Balai Kemambang, saya setiap hari keliling olahraga di sana. 5 kilo sehari misalnya. Nah, itu sebab kesehatan, tapi kesehatannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini. Harus katakan alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-i'tirafu bin ni'mah, mengakui nikmat tersebut. Mengakui nikmat tersebut, bukan mencela nikmat itu, tapi mengakui bahwasannya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang stroke setengah badan. Ditanya, "Kok masih bisa bersyukur dengan kondisi yang sulit itu?" Kata dia, "Apa? Saya mengunjungi orang yang stroke juga, tapi lebih parah dari saya. Saya setengah, di sisa 1/4. Lainnya nggak fungsi badannya." Dari situ dia bisa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang ada pada dirinya dinikmati sama dia. Dan dia meyakini bahwasannya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, al-i'tiraf biman kana sababan fi wusuliha ilaik. Berterima kasih kepada orang yang menyampaikan nikmat tersebut pada kita. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi seluruh ada sebabnya. Orang yang menyampaikan nikmat tersebut pada kita, kita ucapkan terima kasih. Dan kita berterima kasih sama dia. Bahkan kata Rasulullah SAW apa? La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan orang yang bersyukur sama Allah, orang yang tidak mau bersyukur sama manusia. Bapaknya kasih nafkah sama anaknya, tapi anaknya nggak mau bersyukur. Dia bilang ini nikmat dari Allah, bukan dari bapak. Betul apa salah? Salah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat bapaknya, berterima kasih sama bapaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak untuk bakti sama orang tuanya. Karena orang tua salah satu sebab adanya dia di atas muka bumi ini. Itu poin ketiga. Poin yang keempat, isti'maluha fima yurdillah azza wa jalla. Menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat
Mensyukuri nikmat bukan cuma mengucapkan alhamdulillah dan meyakininya dalam hati bahwasanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara bentuk syukur juga adalah menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih mata, pakai lihat yang baik-baik. Jangan digunakan untuk melihat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Punya tangan, punya kaki, kesehatan, waktu luang, umur panjang. Gunakan seluruh nikmat tersebut dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, at-tahadduts biha in lam takhsha 'ala al-'ain. Ditampakkan nikmat tersebut dan diceritakan kepada orang lain selagi dia tidak takut orang tersebut hasad sehingga dia terselamatkan dari ain. Jadi nikmat ini disampaikan, bukan disembunyikan. Dapat kita subhanallah misalnya 2 miliar ya. 2 miliar, dapat 2 miliar nih. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan terus diem, enggak ngomong siapa-siapa. Keadaannya enggak berubah, enggak. Tahadduts bin ni'mah, memperlihatkan nikmat itu disyariatkan. Sampaikan sama keluarga kita. Sampaikan pada orang-orang yang sekiranya kita tidak khawatir orang tersebut hasad sama kita. Ini salah satu bentuk tahadduts bin ni'mah, menyampaikan dan memperlihatkan nikmat tersebut pada orang lain. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji misalnya. Jangan terus nggak ngomong sama siapa-siapa, tetangga gak ada yang tahu, berangkat. Pulang, oh haji, oh nggak ngomong-ngomong ya. Nggak apa-apa, alhamdulillah, mudah-mudahan habis ini yang lain bisa berangkat juga. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditampakkan. Tapi yang ditampakkan itu nikmatnya ya, bukan kehebatan kitanya. Paham ya? Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, enggak bakal kehitung. Enggak bakal kehitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya. Maka yang ada di kalangan orang Bani Israel ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, masukkan surga karena rahmatku. Kata si orang Bani Israel ini, enggak ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena ibadahku. Seluruh hidupku aku isi dengan ibadahku. Apa kata Allah? Uhsuh, hitung dia. Hitung amalannya. Ternyata tidak bisa mengimbangi nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Di antaranya nikmat kita diberikan kesempatan bisa ikut kajian. Ini banyak orang di luar yang mungkin hatinya nggak terbetik sama sekali untuk ikut kajian, untuk dia perbaiki dirinya. Atau pengen kajian tapi nggak punya waktu luang. Pengen kajian tapi nggak sehat, nggak mampu untuk pergi ke kajian. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bisa pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala dikala orang lain di rumahnya nonton TV. Kita datang ke sini ikut kajian. Mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di atas manhaj yang benar, di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ini nikmat yang besar. Karena banyak orang di luar sana yang menuhankan akal-akal mereka. Mereka menyaring wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan akal mereka. Kalau masuk akal diamalkan, nggak masuk akal dibuang ayatnya, dibuang hadisnya. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mengagungkan Allah, mengagungkan ketentuan-ketentuan Allah, mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senang terhadap ketaatan yang Allah berikan itu bukan riya.
senang terhadap ketaatan yang Allah berikan, bukan dia. Alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan umroh. Alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan bisa nuntut ilmu. Nah, senang-senang seperti ini adalah senang-senang yang disyariatkan. Bahkan itu salah satu tanda keimanan. Sudah masuk waktu Isya. Mana muadzinnya? Ini bunyi Isya kan? Nah, dilanjut azan Isya, terus kemudian kita lanjut sedikit. Barakallahu fikum.
Naam. Dalam bersabar, dalam bersyukur, kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat yang di bawah kita, bukan yang di atas kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan lihat kepada yang di atas kalian. Karena hal tersebut akan lebih bisa membuat kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita punya mobil, lihat yang naik motor. Ketika kita naik motor, lihat yang naik sepeda. Yang naik sepeda, lihat yang jalan kaki. Yang jalan kaki, lihat orang yang gak punya kaki. Agar kita bisa bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Taib. Kita telah dengar dua cabang iman ini, yaitu bersabar dan bersyukur. Timbul pertanyaan di benak kita, kalau gitu mana yang lebih afdal? Bersyukur terhadap nikmat atau bersabar ketika ada musibah? Lebih afdal musibahnya Nabi Ayub apa lebih afdal ujiannya Nabi Sulaiman? Enakan jadi Nabi Sulaiman ya. Ajib kayaknya, gampang bersyukur. Nah, di sini para ulama silang pendapat. Ada di antara mereka mengatakan bahwasannya sabar lebih afdal dibandingkan syukur. Dan mereka membawakan banyak bukti, membawakan banyak dalil. Di antaranya ayat yang tadi kita bacakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran balasan terhadap orang yang bersabar tanpa batas. Artinya sabar lebih afdal dibandingkan syukur. Mereka juga bilang, ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, at-ta'imu syakir bimanzilati as-sa'im as-sabir. Orang yang bersyukur tapi dia nggak puasa, itu seperti orang yang bersabar dan dia berpuasa. Paham ya? Jadi orang yang nggak puasa makan, puasa sunnah maksudnya, bukan puasa wajib. Ada yang puasa sunnah, ada yang nggak puasa. Yang puasa dia bersabar, yang nggak puasa dia bersyukur. Kata Rasulullah, posisinya orang yang makan dan bersyukur itu kayak orang yang puasa dan dia bersabar. Nah, kata sebagian ulama yang memberatkan sabar itu lebih afdal. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya orang yang bersyukur itu kayak orang yang bersabar. Artinya orang yang bersyukur dimiripkan dengan orang yang bersabar. Artinya bersabar itu lebih afdal. Kayak kita misalnya, karena sesuatu yang dimiripkan itu lebih afdal daripada yang mirip. Kayak misalnya orang ini pemberani kayak singa. Artinya mana yang lebih berani? Singa. Nah, dan itu artinya pujian untuk singanya. Ini orang berani kayak singa, apalagi singanya kayak gimana? Nah, ketika Rasulullah SAW bilang orang yang bersyukur seperti orang yang bersabar, artinya bersabar lebih tinggi. Kata orang yang mengatakan bahwasannya sabar lebih afdal dibandingkan syukur. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasannya bersyukur lebih afdal dibandingkan bersabar. Dan mereka juga membawakan dalil-dalilnya. Ada juga para ulama yang mengatakan apa? Bersabar dan bersyukur itu sama. Bersabar dan bersyukur itu sama. Dan mereka menyampaikan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah bilang, "Lau kana as-sabru wasyukru ba'iran, ma balaitu ayyuhuma rakibt." Kalau seandainya sabar dan syukur itu dua unta yang harus kutunggangi, aku nggak akan peduli mana saja yang aku bakal tunggangi. Kalau sabar dan syukur itu unta, Anda nggak perlu pilih mana yang harus ditunggangi, mana aja baik. Artinya sabar dan syukur itu sama. Yang rajih di kalangan para ulama, dan ini disampaikan oleh
oleh banyak masyayikh, di antaranya oleh Syekh Walid bin Sa'id As-Saidan. Beliau mengatakan bahwasannya yang disampaikan oleh para ulama dalam perkara ini adalah ibadah itu tidak bisa dibandingkan dengan ibadah yang lain dari jenisnya. Mana lebih afdal baca Quran sama puasa? Mana lebih afdal sedekah dan sedekah dan ngaji misalnya? Nah, ibadah itu tidak bisa dilihat lebih afdal yang mana dari jenis ibadahnya. Tapi dilihat dari apa? Dari dua hal. Yang pertama, dari keterkaitan waktu. Maka terlihat mana yang lebih afdal. Yang lebih afdal adalah yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, antara azan sama qomat, sunnahnya apa? Berdoa. Kalau dikatakan mana lebih afdal doa di antara azan sama qomat atau baca Quran di antara azan sama qomat? Jawabnya lebih afdal doa. Karena waktunya adalah waktu doa. Maka terlihat di sini bahwasannya berdoa lebih afdal dibandingkan baca Quran karena berkaitan dengan waktu. Dan juga bisa dilihat dari pelakunya. Karena ada sebagian orang yang dikasih kemudahan untuk bersedekah. Paham ya? Ada orang yang dimudahkan untuk sholat tahajud. Nah, ketika dia khusyuk dalam melaksanakan satu ibadah, maka dikatakan apa? Lebih afdal dia melakukan hal tersebut. Maka di sini kita katakan, mana lebih afdal antara syukur dan sabar? Yang lebih afdal adalah bersyukur ketika makamnya makam syukur. Dan bersabar ketika makamnya makam sabar. Ana tutup kajian ini dengan satu hadis Rasulullah SAW bahwasannya beliau pada suatu hari pernah didatangi oleh beberapa orang yang meminta kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang minta ke Rasulullah SAW beberapa hajatnya dikasih sama Rasulullah. Ada yang datang minta dikasih lagi, datang minta dikasih lagi sampai tidak tersisa apapun di sisi Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya aku memiliki sesuatu, aku tidak akan tahan itu dari kalian, pasti aku berikan. Kemudian Rasulullah kasih nasihat. Kata Rasulullah, kalian tidak diberikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan sabar. Kata Rasulullah SAW. Maka ketika seseorang diberikan kemampuan untuk bersabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah pemberian yang luar biasa. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kalau ada sedikit pertanyaan boleh ditanyakan. Di sini ana dikasih amanat 3 voucher untuk yang bertanya. Kalau ada pertanyaan, tafadhal, barakallahu fikum. Naam. Akhil Karim, wallah suaranya nggak sampai. Ada yang bisa sampaikan suaranya? Naam, afwan, barakallahu fikum. Naam. Maksudnya gimana? Kita ketimpa musibah. Nah, ini perbuatan yang benar dan harus kita lakukan ketika seseorang ditimpa musibah. Hendaknya dia berusaha menghibur dirinya. Di antaranya dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjanjikan pahala yang besar untuk orang yang bersabar, atau dengan mengatakan khair insyaallah, baik insyaallah, nggak kenapa-napa. Nah, usaha-usaha untuk menghibur diri sendiri ini agar kita bisa teguh dalam bersabar, ini adalah perkara yang disunnahkan, dan ini sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Nah, barakallahu fiikum. Itu. Nah, ini vouchernya gimana? Tafadhal ya Syekh.
Barakallahu fiik. Ini voucher bakso 20.000, Masya Allah, barakallah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tafadhal ya Syekh. Naam, habis ini kita ke sana langsung. Naam. Apa hikmah di balik kesabaran? Hikmah di balik kesabaran adalah yang pertama, keyakinan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak bakal membuat celaka dia. Ini nggak mungkin untuk keburukan dia. Pasti ada kebaikan di balik ini semua. Maka di antara hikmah sabar adalah apa? Keimanan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Salah satu bentuk husnudzon seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala itu tampak pada kesabaran seorang hamba tersebut. Bisa disampaikan, barakallahu fiik. Naam. Afwan? Naam. Saya itu marah. Kalau dari orang enggak ketemu. Akhirnya saya menyadari bahwa itu bodoh. Apa itu? Apa saya? Naam. Bisa difahami ya? Ketipu sama orang 100 juta misalnya. Dicari orang tersebut, kita kesal dan marah. Kita cari orang tersebut, nggak ketemu-ketemu. Begitu nggak ketemu, baru kita sabar. Nah, sabar itu bukan berarti kita meninggalkan hak kita. Menuntut hak itu bukan bentuk ketidaksabaran. Paham ya? Sabar itu bukan berarti diam. Maka perkara-perkara seperti ini kayak ditipu sama orang, kita cari orangnya. Ini nggak apa-apa. Bukan bentuk ketidaksabaran. Karena hak itu dalam Islam sangat dijaga. Sebagian para ulama menyampaikan bahwasanya Islam ini agama hukuk, agama hak. Semua yang punya hak dipenuhi haknya, itu Islam. Bahkan dalam Islam, hak itu nggak jatuh dengan harta yang haram. Misalnya, si A punya utang ke si B 100 juta. Si A nggak punya uang buat bayar ke si B. Kemudian orang ini kerjaan yang haram. Uangnya uang haram. Terus si B boleh nggak minta hutangnya? Si B datang si A, bayar dong hutangnya. Terus si A bilang gini, boleh saya bayar utangnya, tapi uang saya uang haram nih. Dalam Islam tetap boleh kita minta utang kita, walaupun harta dia harta haram, masa bodoh itu urusan ente sama Allah Subhanahu wa taala. Hak saya berikan. Ini saking beratnya hak dalam Islam. Makanya bersabar bukan berarti kita diam dalam menjaga hak kita. Boleh kita tuntut hak kita dengan cara yang benar dan yang dibenarkan oleh syar'i. Dan ini bukan salah satu bentuk ketidaksabaran. Begitu ketimpa musibah, apa musibahnya? Nggak ketemu orangnya. Ini baru musibah. Kalau ketemu nggak jadi musibah. Begitu nggak ketemu, baru kita bilang khair insyaallah. Jadi bersabar bukan kita tidak berbuat sesuatu, kita berbuat dengan terus mengharapkan maslahat dan menjauhi madarat. Tapi kalau sudah takdir ya sudah. Baru di situ kok seorang bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Bisa disampaikan? Jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah pada akhirnya kita sampai di penghujung kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ketika mendengarkan kebaikan bersegera mengamalkan kebaikan tersebut. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.